Kajian Islam. Nggak tahu itu dengan cara bagaimana. Diterangkan dalam Qissatul Anbiya, mereka memiliki teknik. Ada yang seperti mekanik ya, kayak alat begitu. Dari jauh digerakkan. Cuman supaya nggak kelihatan gimana caranya. Ada juga yang dengan menggunakan cairan-cairan kimia. Yang benda itu bisa seakan bergerak. Atau mungkin juga dengan kekuatan-kekuatan bantuan arwah ardi. Jin yang menggerakkan. Ya. Segala macam aliran sihir, nggak tahu ya apa sudah ada itu aliran putih, aliran hitam, yang ketiga apa? Aliran apa? Kan cuma 3 kan? Kuning, nggak ada kuning itu. Ya, yang ada cuma putih, hitam dan merah. Alhamdulillah antum berarti nggak ngerti, belum belajar berarti ya. Kalau bisa jawab, malah saya khawatir, ya kan? Jangan-jangan, ya. jangan belajar sihir sama sekali. Apapun alirannya, apapun bentuknya, apapun metodenya, apapun namanya. Karena dalam Islam itu ada cuman 3 mukjizat untuk Nabi dan Rasul. Karomah untuk para waliullah selain Nabi dan Rasul. Yang ketiga sihir. Sihir untuk siapa? Untuk wali syaitan. Wali benar tapi wali syaitan. Karena bantuan dari syaitan. Dan ciri dari sihir itu bisa dipelajari. Mukjizat nggak bisa dipelajari. Kapan Nabi Musa belajar tongkatnya bisa jadi ular? Pernah belajar? Tangannya bisa keluar cahaya? Nggak pernah belajar. Kenapa? Mukjizat dan karomah itu langsung dari Allah. Dan pemiliknya tidak menyadari. Karena semua berdasarkan perintah atau karunia langsung dari Allah. Tapi kalau sihir, matakan besi, dipelajari. Ada yang pendekatannya olah nafas. Ada yang pendekatannya pakai wirid. Ada yang pendekatannya pakai isian. Diminumi langsung jadi. Macam-macam pendekatan-pendekatan itu. Tapi intinya adalah sama. Dipelajari. Yang kedua siapapun bisa belajar. Orang kafir, orang mukmin, orang Islam, orang non-Islam bisa semuanya. Yang ketiga bisa diulang-ulang. Sekendaknya, seenaknya. Pertunjukan di Cirebon, jadi matahin besi. Nanti pindah lagi ke Tangerang, apa? Makan beling. Ya. Pindah ke Jakarta, apa lagi? Dibakar nggak mempan. Ya. Bisa diulang-ulang. Akhirnya bikin pertunjukan. Duit ujung-ujungnya. Ya. Inilah sihir yang saat itu sampai hari ini dan yang sampai akan datang akan tetap ada. Puncaknya nanti masternya sihir Al-Masihud Dajjal. Luar biasa sihirnya. Dan seluruh kekuatan sihir di muka bumi ini akan berkumpul mensupport Dajjal. Kekuatan syaitan mensupport Dajjal. Makanya dia luar biasa nanti. Tapi Allah akan hilangkan. Maka kemudian fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa seakan-akan, kata Musa, terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap dengan cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Qulna, kata Allah, la takhaf innaka antal a'la. Jangan kau takut Musa, sesungguhnya kau paling unggul. Kemudian Allah perintahkan. Nah ini. Jadi mukjizat itu dasarnya perintah. Perintah siapa? Allah. Allah perintahkan. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa.
Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Innama sana'u kaidu sahirin wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana ia datang. Maka melihat kejadian itu, barulah terbelalak para tukang sihir. Tahu bahwa yang ada di hadapan Musa ini bukan sihir, tapi betul-betul apa? Ular yang besar yang menelan dengan cepat, seluruh tali-tali dan tongkat itu ditelan. Dalam kitab Qissatul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir, di situ disebutkan ular yang pada saat itu hadir menelan tongkat Nabi Musa itu, ularnya besar, geraknya cepat, dan disebutkan dia memiliki kaki. Berarti kayak apa? Ayo. Ya kita baca seperti itu. Tapi jangan ngait-ngaitkan dengan naga punya dia, ya. Ya kan? Lantas ente nanti membenarkan tradisi liong-liong nanti. Ya kan? Karena memang mereka hewan apa? Yang dianggap keramat itu kan? Yang ular yang punya kaki. Wallahu a'lam. Melihat ular yang benar, yang real, yang nyata tadi, menghancurkan seluruh kaidah-kaidah tipu daya tukang sihir, maka para penyihir itu tersungkur jatuh, sadar akan kekeliruannya dan tampak akan kebatilan dirinya melihat yang hak. Oleh karena itu, yang batil itu akan tampak kalau yang hak itu tegak. Kalau yang hak itu tidak tegak, maka kebatilan itu seakan-akan benar. Dia akan bertahan kebatilan itu. Makanya kita ini perlu mendatangkan yang hak supaya apa? Batil ini akan hancur. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batila. Innal batila kana zahuqa, kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Isra. Ya, dan katakanlah ketika datang kebenaran, ya, maka akan hancur kebatilan. Nah, inilah saatnya Fir'aun mestinya tersadar. Tapi momentum ini tidak dimanfaatkan oleh Fir'aun dengan sebaik-baiknya. Kata Allah, fa'ulqiya saharatu sujjada, lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. Qalu, mereka lantas mengucapkan kalimat amanna bi rabbi Harun wa Musa. Aku beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Begitu lihat tukang sihirnya ini pada beriman, Fir'aun kebakaran apa? Fir'aun punya jenggot, ya. Punya. Maka apa kata Musa? Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ في جذع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Kenapa Fir'aun berani mengatakan kalimat seperti itu? Yang pertama, yang memanggil tukang sihir itu siapa? Fir'aun. Yang kedua, mereka itu dijanjikan akan memperoleh apa? Kedudukan, bukan hanya bayaran. Kalau bayaran itu udah pasti. Tapi apa? Dijadikan pembesar-pembesar,
memiliki kedudukan yang dekat dengan raja. Biasa kan Pak? Di sekeliling raja dan penguasa itu pasti banyak tukang apa? Tukang sihir. Dan dipilih kan, diseleksi tukang sihir pilihan. Syukur-syukur yang membantu, mensupport, melanggengkan kekuasaannya. Dan itu bukan hanya pada tataran puncak sebagai penguasa. Penguasa-penguasa di bawahnya itu masing-masing memiliki tukang-tukang sihir, dukun-dukun sesuai levelnya. Walaupun dengan bahasa yang diperhalus, apa? Penasehat spiritual. Aslinya apa? Dukun. Mulai dari tingkat desa. Untuk pilihan desa itu disupport nggak sama dukun, Pak? Halo? Mana di sini orang desa? Ya, kalau pilihan desa pulang ke sana, perang bintang itu malam. Wus. Nanti keluarganya kena, ya kan? Itu biasa. Itu. Berarti memang dari zaman ke zaman, paranormal, tukang sihir, apapun bahasanya, itu dipakai untuk melanggengkan kekuasaan. Mensupport kekuasaan, terutama kekuasaan zalim, kekuasaan batil. Beda dengan kekuasaan yakni nabawiyah atau kekuasaan nubuat yang diwariskan kepada para ulama, kekuasaan yang dilandasi atas hukum Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu, malah dituduh. Kamu gak minta izin aku, kenapa kau beriman? Musa dan Harun itu loh, itu mastermu dalam sihir. Gitu. Masih bisa nuduh lagi. Innahu lakabirukum. Dia adalah pembesarmu dalam bidang sihir. Masih difitnah lagi. Alladzi 'allamakumus sihr, yang mengajarkan sihir kepadamu. Padahal Nabi Musa lu pernah ketemu enggak tukang sihir itu? Belum pernah ketemu. Masih bisa berhujah dengan fitnah seperti itu, Fir'aun. Akhirnya diancam, kalau kau beriman kepada Musa dan Harun dan apa yang dibawanya, fala uqatti'anna aydikum wa arjulakum min khilafin, niscaya aku akan memotong yakni tangan dan kakimu dalam keadaan bersilang. Wala usallibannakum fi jud'in nakhli, dan aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Wala ta'lamunna, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui ayyuna asyaddu adzaban wa abqa, siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Mentang-mentang dia punya bala tentara. Ya. Justru nanti terbalik, Fir'aun lah yang akan merasakan azab yang pedih. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata atau mukjizat ini. Mulai berani ini. Berani menentang siapa? Fir'aun, tukang sihir. Orang kalau sudah masuk hidayah, orang itu akan berani. Meskipun di hadapan orang yang mengundang dia, ya, yang kekuasaannya tinggi. Ini. Yang telah datang kepada kami, katanya. Daripada Rabb yang telah menciptakan kami. Faqdi ma anta qadin, maka putuskanlah hai Fir'aun apa yang hendak kau putuskan, silakan. Apa yang kau putuskan kepada kami. Maksudnya apa? Dia siap untuk dihukum, tapi dia tetap tidak akan berubah untuk
beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Harun. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan dunia ini saja. Artinya hukummu itu hanya berlaku di dunia. Kau bunuh aku, mati, selesai. Tapi setelah itu Fir'aun tidak punya kekuasaan apa-apa setelah di alam kehidupan akhirat. Justru nanti keadaannya akan dibalik. Kalau orang sudah beriman, dia akan faham tentang bagaimana kehidupan. Beda kalau sudah tertutup mata hatinya. Maka tobatnya para penyihir Fir'aun itu mengatakan, Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma aqrahtana alaihi min sihr. Wallahu khairu wa abqa. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Rabb kami agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Siapa yang memaksakan sihir itu kepada para tukang sihir? Fir'aun. Karena Fir'aun itu punya kelas, punya sekolah untuk mencetak kader para penyihir. Supaya nanti apa? Selalu regenerasi tukang-tukang sihir ini tetap ada untuk apa? Melanggengkan kekuasaannya. Itu zaman dulu udah seperti itu. Sekarang masih ada nggak ya sekolah-sekolah sihir gitu ya? Hah? Masih ya? Ya. Bukan tidak ada, masih merajalela. Wallahu khairu wa abqa. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Maka para penyihir itu mengatakan, qalu inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kepada Rabb kamilah akan kembali. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Udah mentok udah permintaannya. Biar dia mati nggak apa-apa. Yang penting mati dalam keadaan apa? Sebagai seorang muslim. Meskipun disalib, meskipun dipotong tangannya, dipotong kakinya, disalib di atas pohon kurma. Dan itulah yang terjadi. Tukang-tukang sihir itu banyak yang dibunuh oleh Fir'aun. Kekejamannya luar biasa. Tapi beruntung orang yang dapat hidayah. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra. Wahai Rabb kami, limpahkan kesabaran kepada kami. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami dalam keadaan sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, setelah orang itu berilmu, dia wujudkan ilmunya itu dengan amal. Di antara bentuk amalnya itu adalah taubat. Setelah itu dia berdakwah. Dia sampaikan kalimat yang hak itu walaupun harus menentang Fir'aun. Ya. Walaupun dia tampakkan dakwahnya dengan bersujud. Dengan hujah yang diucapkannya. Bahwa dia akan kembali kepada Allah, lebih baik mati dan sebagainya. Maka yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Yakni as-sabru 'alal adzafi. Bersabar ketika menghadapi segala macam bentuk ujian yang menimpa dirinya. Kajian Islam.